Halo, selamat datang di video pembelajaran pajak. Kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 23 atau yang lebih dikenal dengan PPh 23. Apa itu PPh 23? PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu yang dibayarkan oleh pihak lain atau pemotong pajak. Artinya, saat ada pembayaran atas jasa atau penghasilan pasif, sebagian harus dipotong dan disetorkan ke negara. Objek PPh 23. PPh 23 dikenakan atas jenis penghasilan berikut ini, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk penghasilan pasif. Di sini ada yang namanya dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham. Selanjutnya ada bunga yang termasuk diskonto, premium, atau imbalan karena hutang. Selanjutnya ada royalti, yaitu imbalan atas penggunaan hak cipta, paten, merek dagang, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada sewa. Sewa ini termasuk ke penggunaan harta, tetapi selain tanah ataupun bangunan. Jenis yang kedua adalah untuk jasa-jasa tertentu seperti jasa konsultan, jasa manajemen, teknik, akuntansi, hukum, catering, hingga jasa perantara. Daftar jasa lengkapnya diatur dalam PMK nomor 141 tahun 2015. Bagaimana untuk tarifnya? Tarif PPh 23 dikenakan atas jumlah bruto dan besarnya berbeda tergantung jenis penghasilannya. Untuk dividen, bunga, dan royalti dikenakan tarif 15%, sedangkan untuk jasa dan sewa tarifnya 2% dari jumlah bruto. Namun, harus diingat, jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarifnya akan dikenakan 2 kali lipat dari tarif normal. Selanjutnya ada waktu pemotongan dan penyetoran PPh 23. Nah, buat teman-teman yang masih bingung kapan pajaknya dipotong dan harus dilaporkan, pajak dipotong itu saat pembayaran atau saat jatuh tempo pembayaran dilakukan. Setelah itu, wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Dan dilaporkan dalam SPT masa PPh 23 paling lambat di tanggal 20. Selanjutnya, kita akan membahas siapa saja yang wajib memotong PPh pasal 23. Tidak semua orang atau badan memiliki kewajiban memotong pajak ini. Namun, ada 5 pihak utama yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memotong PPh 23 ketika melakukan pembayaran atau penghasilan tertentu. Yang pertama adalah badan pemerintah. Semua instansi atau lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib memotong PPh 23 saat melakukan pembayaran, yang termasuk objek pajak. Yang kedua, ada subjek pajak badan dalam negeri. Ini mencangkup semua perusahaan berbadan hukum seperti PT, CV, koperasi, yayasan, maupun BUMN dan BUMD. Yang ketiga, ada bentuk usaha tetap atau BUT. BUT adalah badan usaha asing yang beroperasi secara tetap di Indonesia dan juga memiliki kewajiban memotong PPh 23 atas transaksi mereka. Yang keempat adalah penyelenggara kegiatan. Artinya, siapapun yang mengadakan kegiatan seperti seminar, lomba, dan pelatihan melakukan pembayaran atas jasa itu wajib memotong pajak. Dan yang terakhir adalah orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun bukan badan usaha, orang pribadi ini tetap wajib memotong pajak karena telah ditunjuk secara resmi oleh DJP. Nah, itu tadi untuk pihak-pihak yang wajib memotong PPh 23. Setelah tadi kita mengetahui pihak-pihak mana saja yang wajib memotong PPh pasal 23 ini, selanjutnya kita juga harus memahami PPh pasal 23 secara utuh melalui dasar hukumnya. PPh 23 diatur dalam beberapa regulasi penting yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangannya. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ini termasuk ke mekanisme pemotongan pajak oleh pihak ketiga seperti PPh 23.
Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Kemudian, untuk pelaporan dan bukti potong digunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Aturan ini menjelaskan tata cara pembuatan dan pelaporan bukti potong PPh 23, termasuk penggunaan sistem e-Bupot secara elektronik. Dan yang terakhir ada PMK nomor 141 tahun 2015 dari Menteri Keuangan yang secara khusus mengatur tentang jenis-jenis jasa yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 23. Inilah yang digunakan sebagai acuan saat menentukan apakah suatu jasa dikenai pajak atau tidak. Dengan memahami dasar hukum ini, kita dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat, sah, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekarang mari kita lihat contoh perhitungan PPh pasal 23 agar lebih mudah dipahami. Misalnya, PT ABC menyewa alat berat dari PT XYZ dengan nilai kontrak sebesar Rp100 juta. Karena sewa alat berat termasuk objek PPh 23, maka PT ABC wajib memotong pajak sebelum melakukan pembayaran. Tarif PPh 23 untuk sewa adalah 2% dari jumlah brutonya. Kita hitung 2% dari Rp100 juta adalah Rp2 juta. Artinya PT ABC hanya akan membayar sebesar Rp98 juta kepada PT XYZ karena Rp2 juta telah dipotong sebagai pajak. Pajak ini kemudian disetor ke kas negara dan dilaporkan dalam SPT masa PPh 23. Dengan memahami contoh ini, kita jadi tahu bahwa pemotongan pajak bukan mengurangi kewajiban, tapi justru bentuk kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Ingat, pajak yang dipotong hari ini adalah kontribusi kita untuk masa depan negeri. Mari kita lihat contoh penerapan PPh pasal 23 yang kedua dalam transaksi jasa. Di sini ada PT Inovasi Digital yang menggunakan jasa dari PT Solusi Teknologi untuk mengembangkan sistem IT internal perusahaan. Nilai kontraknya sebesar Rp75 juta. Karena jasa konsultan termasuk objek PPh 23, maka PT Inovasi Digital wajib memotong pajak sebesar 2% dari nilai bruto. Dan karena PT Solusi Teknologi ini memiliki NPWP, maka tarifnya itu tarif normal sebesar 2%. Dan sekarang kita hitung bersama. 2% dari Rp75 adalah Rp1.500.000. Itulah jumlah PPh 23 yang harus dipotong oleh PT Inovasi Digital. Maka dari itu, PT Solusi Teknologi akan menerima pembayaran bersih sebesar Rp73.500.000. Sedangkan Rp1.500.000 sisanya disetorkan ke kas negara. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas penghasilan tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pajak ini dilakukan atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa-jasa tertentu. Tarifnya sebesar 15% untuk penghasilan pasif dan 2% untuk jasa serta sewa, dengan tarif 2 kali lipat jika penerima tidak memiliki NPWP. Pajak dipotong saat pembayaran, disetor paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, dan dilaporkan ke DJP paling lambat tanggal 20. Pemotong wajib membuat bukti potong sebagai tanda pajak telah disetor.